Tata, mamas, lupa. Tapi ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini kita akan membahas latihan soal UNAS paket kedua. Langsung saja ke soalnya ya sobat. Soal yang pertama. Perhatikan gambar neraca berikut. Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piringan B adalah. Baik, di situ ada kata kuncinya yaitu seimbang. Artinya berat sisi kiri harus sama dengan berat sisi kanan. Oke, untuk sisi kirinya itu beratnya 1,5 kg. Nah, ini kita rubah ke satuan gram biar sama dengan sisi kanannya ya. 1,5 kg itu sama dengan 1.500 gram. Itu untuk yang sisi kirinya. Kemudian sisi kanannya ada 250 gram, kemudian ditambah 250 gram lagi sama dengan 500 gram. Nah, itu untuk sisi kanannya. Berarti agar sisi kiri dan sisi kanannya sama, kurangnya berapa ya? Untuk X nya itu berarti sisi kiri dikurang sisi kanan. Sisi kirinya 1.500 gram dikurang 500 gram. Jadi X yang harus ditambahkan sebesar 1.000 gram. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Balok kayu, minyak goreng, dan awan. Sifat ketiga benda pada gambar di atas yang benar. Oke, kalau kita lihat ketiga benda itu terdiri dari zat padat, kemudian cair, kemudian gas. Nah, ketiga zat ini ditinjau dari sifatnya, dari yang pertama volumenya ya, volumenya. Kemudian yang kedua itu bentuknya. Oke, kita tinjau yang benda padat. Untuk padat ya, volumenya itu dia akan selalu tetap. Yang cair juga sama ya, tetap. Nah, untuk yang gas volumenya berubah karena dia sifat gas itu mudah menguap ya. Jadi sehingga di sini berubah ketika dipindahkan ke tempat atau wadah yang lainnya, itu akan berubah volumenya. Kemudian untuk bentuknya, padat itu walaupun dipindahkan kemana saja akan tetap bentuknya. Kalau cair ini berubah sesuai dengan bentuknya atau wadahnya. Kemudian yang gas ini juga berubah. Nah, situ tinggal kita lihat opsi pilihan yang pertama. Untuk yang A, benda satu yaitu benda padat, tetap dan berubah, salah berarti ya. Kemudian opsi yang B, ya opsi yang B, benda satu tetap, oke. Terus benda duanya volumenya berubah, bentuknya tetap, salah. Berarti untuk yang opsi B juga salah ya. Opsi yang C, bentuknya tetap, volumenya tetap.
Oke, terus di sini untuk benda 2-nya volumenya tetap, bentuknya berubah. Untuk yang ketiga berubah-berubah. Oke, ini untuk sementara benar ya. Yang C, kita tinjau dulu yang D. Tetap. Untuk yang benda 2 berubah, volumenya berubah, salah ya. Yang benar bentuknya berubah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu benda 1 tetap, benda 2 tetap berubah, benda 3 berubah-berubah. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan pengukuran suhu berikut. Nilai Y pada termometer Fahrenheit adalah. Oke, ini ya. Ini ada 2 termometer, yaitu Celsius ya. Celsius dengan termometer Fahrenheit. Oke, pada Celsius itu menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Kemudian pada Fahrenheit ini menunjukkan angka berapa? Nah, ini yang ditanya. Nah, untuk menjawabnya kita pakai perbandingan skala Celsius dan Fahrenheit. Oke. Di sini akan dirubah ke Celsius itu punya perbandingan skalanya itu 5 ya. Perbandingan skalanya. Untuk Fahrenheit 9. Nah, dari sini kita bisa jawab. Berarti 30 derajat Celcius itu sama dengan, kita gunakan perbandingannya 9/5 ya, 9/5 dikali dengan 30 derajat. Oke, untuk Fahrenheit dia ada pengecualian, artinya nanti hasil akhirnya ditambah dengan 32 derajat ya. Ini didapat dari mana 32 derajat ini? Karena pengukuran dengan menggunakan skala Fahrenheit itu titik beku airnya itu berada pada skala 32 derajat, sehingga hasilnya harus ditambah dengan 32 derajat. Oke, kita langsung kita cari ya. Ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5, ini 6 ya. 6 kali ini 1, 6 kali 9 54 ya, ditambah dengan 32, sehingga hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Jawabannya yang D. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan grafik berikut. Es yang masanya 50 gram dipanaskan dari minus 5 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius air. Jika kalor lebur es 80 kalor per gram, kalor jenis es 0,5 kalor per gram, kalor jenis air 1 kalor per gram, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada saat proses dari C ke D. Dari C ke D. Oke, untuk di soalnya itu yang ditanya proses dari C sampai ke D saja. Nah, banyaknya kalornya itu dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Masanya itu 50 gram ya, 50 gram dikali dengan C, kalor jenis airnya itu 1 kalori, kemudian dikali delta T nya itu 60 derajat. Nah, ini tinggal dikalikan saja ya. 50 kali 1 50 kali ini jawabannya adalah 3000 kalori. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar gaya yang bekerja pada benda berikut. Jika massa benda tersebut 2 kg, percepatan yang terjadi pada benda adalah. Oke. Ya. Ini kita uraikan dulu gaya-gayanya, yang ke sebelah kiri berapa, yang sebelah kanan berapa, nanti dapatlah resultan gaya totalnya. Ya, untuk yang ke kanan itu besarnya 15 Newton. Kemudian yang ke kiri itu 10 Newton. Nah, sehingga benda ini bergerak sejauh 5 Newton ke kanan ya. Jadi F-nya itu 5 Newton ke kanan. Kemudian yang ditanya percepatan bendanya berapa kalau massanya 2 kg. Oke. Untuk F sendiri itu sama dengan M dikali dengan A. Sehingga A-nya
ya. A-nya itu sama dengan F dibagi M. F-nya itu tadi kita dapat nilainya, ya, F itu tadi nilainya 5 Newton. Kemudian A-nya itu 2 kg. Nah, sehingga 5 dibagi 2 itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 6. Dua buah benda A dan B memiliki massa sama. Benda A bergerak dengan energi kinetik 4 Joule dan benda B bergerak dengan energi kinetik 16 Joule. Perbandingan kecepatan benda A dan B. Oke. Energi kinetik A itu berbanding dengan energi kinetik B. Nah, persamaan energi kinetik sendiri itu setengah dikali dengan massa dikali kecepatan dikuadratkan berbanding dengan setengah dikali massa dikali kecepatan benda B dikuadratkan. Ya, ini dari sini kita bisa coret ini, kemudian massanya juga kita coret karena massanya sama. Nah, sehingga diperoleh V kuadrat A itu berbanding dengan V kuadrat B. Nah, V kuadrat ini kan tadi EK-nya, ya, EKA itu sama dengan 4 Joule. Kemudian EKB-nya itu 16 Joule. Nah, di sini V kuadrat A-nya itu sama dengan 4, maka VA-nya itu sama dengan akar dari 4 atau 2. Kemudian yang ini VB kuadrat itu sama dengan 16, berarti VB itu sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Nah, yang ditanya di situ perbandingan kecepatan A dan B, berarti FA berbanding FB itu akan sama dengan, ya, 2 berbanding 4. Nah, sehingga di sini diperoleh FA berbanding FB-nya kita sederhanakan, ya, 1 berbanding dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya. Beberapa bidang miring mempunyai ukuran seperti pada gambar. Yang memiliki keuntungan mekanis sama adalah bidang miring nomor titik-titik. Oke, keuntungan mekanis bidang miring itu sisi miringnya dibagi dengan ketinggiannya, ya. Sisi miringnya dibagi dengan ketinggiannya. Berarti kita cari satu-satu, ya. Ini meter, ini sentimeter, ini juga sentimeter, sentimeter, sentimeter. Berarti harus kita rubah dulu ke bentuk meter. Ini sama dengan 0,8 meter, yang ini 0,9 meter, yang ini 1,25 meter, yang ini 1,2 meter. Nah, setelah sama satuannya kita cari satu-satu. Untuk yang nomor 1, ya, S dibagi H 3,2 dibagi 0,8, ini dihitung dapatlah 4. Kemudian nomor 2, S dibagi H 3,6 dibagi 0,9, dapatlah 4. Yang ini yang 3, S dibagi H 3 dibagi 1,2, ya, diperoleh itu 3,2. Kemudian yang nomor 4 dibagi 1,25 itu diperoleh 3,2, diperoleh 2,5. Kayak ini, ya. Nah, berarti jawaban yang paling sama adalah 1 dan 2, opsi yang A. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar alat hidrolik berikut. Berat balok X pada tabung kecil agar alat hidrolik tetap seimbang. Oke, ini tentang hukum Pascal, ya. Untuk mencari berat
X yang ini kita gunakan persamaan tekanan pada ini yang kecil ya, P1 itu sama dengan tekanan pada yang besar, P2. Nah, P itu sendiri itu rumusnya gaya dibagi dengan luas bidang tekan. Ini juga sama, gaya dibagi dengan luas bidang tekan. Ya. Dan ini satuannya harus dalam meter ya, satuannya harus dalam meter. Oke, kita langsung ya cari. Sehingga di sini diperoleh F1 kita kali silang kali dengan A2 itu akan sama dengan F2 dikali dengan A1. Nah, berarti di sini F1-nya ya, F1 yang ditanya itu sama dengan F2 dikali dengan A1 dibagi dengan A2. Oke. Kita masukkan angkanya, F2-nya 500, kemudian A2-nya 100, A1-nya 5, A1-nya 5, A1-nya 5 dibagi dengan A2-nya 100. Nah, sehingga diperoleh gaya pada F1-nya itu 2500 dibagi 100. Ini dicoret, dapatlah gaya pada F1-nya sebesar 25 Newton. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, bandul berayun dengan pola PQRST. Jumlah getarannya PQRST. Oke ya. Satu getaran itu gerakan bolak-balik dari titik P kembali ke titik P. Nah, itu satu getaran. Berarti kalau dia dari P, Q, R, S, T itu cuman ada setengah getaran. Ya, P, Q, R, S, T itu cuman setengah getaran. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 10. Sebuah kapal memancarkan bunyi ke dasar laut 2 sekon, kemudian terdengar bunyi pantul dari dasar laut. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1400 meter per sekon, kedalaman laut di tempat tersebut adalah. Nah, untuk menghitung kedalaman laut itu H sama dengan V dikali dengan T dibagi 2. V-nya ini kecepatan rambat bunyinya ya, 1400 dikali T-nya itu 2 sekon dibagi dengan 2. Nah, berarti kedalaman lautnya adalah 1400 meter.